Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qasadahu saliqun as-sairun wa arafahul wasilun al-arifun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi khazainuhu bainal kafi wan nun alladzi idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul aminul ma'mun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sirril maknun wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumi la yanfa'u fihi malun wala banun. Amma ba'du. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, mari kita membaca suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keberkahan, kemanfaatan pada semua yang hadir di majelis ini. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah wa ila ma nawabi salafun sholihun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hikmah yang ke-57. Al-hikmatu as-sabi'atu wal khamsun. Qata'a as-sairina lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim. Amma sairuna fali annahum lam yatahaqqaqu as-sidqa ma'allahi fiha. Wa ammal wasiluna fali annahum ghayyabahum bisyuhudihi anha. Qata'a ngaling-ngalingi utawa nyegah sapa Allah as-sairina ing wong-wong kang suluk, wong-wong kang melakukan perjalanan menuju Allah, mendekatkan diri pada Allah. Qata'a ngalang-ngalangi utawa ngaling-ngalingi, menahan, ngalang-ngalangi sapa Allah as-sairina ing wong-wong kang nglakoni perjalanan marang Allah, lahu marang Allah, wal wasilina lan wong-wong kang tumeka ilaihi maring Allah, an ru'yati a'malihim saking nyawang amale as-sairin lan al-wasilin. Wa syuhudi ahwalihim lan nekseni keadaane utawa ahwale as-sairin lan al-wasilin. Ammas sairuna anapun utawi wong-wong kang nglakoni suluk, fali annahum mongko krana sak temene as-sairun iku lam yatahaqqaqu durung temen sapa as-sairun as-sidqa, lam yatahaqqaqu durung nyatakno sapa as-sairun as-sidqa ing temen ma'allahi sertane Allah fiha ing dalem amal. Wa ammal wasiluna anapun ta wong-wong kang wusul, fali annahum mongko krana sak temene al-wasilun ghayyabahum iku ngaling-ngalingi, enggak menggaibkan, ngilangi sapa Allah hum ing al-wasilun bisyuhudihi kelawan oleh nekseni ing Allah anha saking amal. Dikota as-sairin lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati amalihim wa syuhudi ahwalihim. Jadi salah satu tanda nih amal kita diterima Gusti Allah itu adalah ketika kita sudah melupakan amal itu.
Nek bahasane teng mriki itu adamu ru'yatil a'mal. Jadi ketika orang melakukan satu amal kebaikan dan dia sudah tidak melihat lagi amal kebaikan itu, alias nek cara kita niku wis lali, itu salah satu tanda bahwa amal itu diterima dening Allah. Nah, orang-orang yang diberi istilahnya nikmat bisa melupakan amal kebaikannya itu ada dua golongan. Ada dua golongan. Yang pertama itu as-sairun, ya, as-sairun atau as-salikun. Yang kedua itu al-wasilun, orang-orang yang sudah usul, orang-orang yang sudah ma'rifat, dan orang-orang yang sedang menjalankan suluk, salik, orang-orang yang sedang menjalankan suluk. Nah, itu dua kelompok orang yang oleh Allah diberi anugerah bisa melupakan amal kebaikannya. Qata'a as-sairin lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati a'malihim. An ru'yati amalihim. Terus wonten wonten golongan awam, wonten golongan tiang-tiang ingkang derek tarekat niku namine salikin, salikin orang-orang yang ikut satu tarekat, orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk menempuh perjalanan dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Kemudian ada orang-orang yang disebut al-wasilun, orang-orang yang sudah sampai. Orang-orang yang sudah sampai. Maksudnya orang-orang yang sudah sampai itu orang-orang yang eh, kesadarannya itu kesadaran dalam tanda petik kesadarannya pangeran. Uripe niku ngangge kesadaran pangeran. Kan ngeten. Orang melakukan takarrub, ya, mendekatkan diri pada Allah itu kan bukan masalah jarak, bukan masalah jarak. Tapi mendekatkan sifat-sifat kita sedekat mungkin dengan sifat-sifatnya Allah. Itu yang diarani takarrub kan nonton. Mari kita selalu mendekatkan diri pada Allah. Itu ampun diarteni jarak. Asalnya Gusti Allah waduh terus jenengan nyedek mboten. Allah itu sudah dekat ya. Yang dimaksud mendekatkan diri, takarrub, suluk, melakukan perjalanan menuju Allah itu adalah mendekatkan sedekat mungkin sifat-sifat kita dengan sifat-sifat Allah. Dengan sifat-sifat Allah. Oh, Gusti Allah punya sifat kasih sayang. Nah, orang yang berusaha meneladani sifat kasih sayangnya Allah, itu jenenge wong sing sedang takarrub ngoten niku. Oh, Allah punya sifat Al-Wahhab, Maha memberi. Aku tak berusaha niru dadi wong sing suka memberi. Nah, itu namanya takarrub, mendekatkan diri pada Allah. Nah, semua amal kebaikan, semua amal ibadah itu dirancang ya dalam rangka itu. Dalam rangka kita mendekatkan diri, mendekatkan sifat-sifat kita, akhlak-akhlak kita dengan akhlak-akhlaknya Allah. Itu yang dimaksud hadis Kanjeng Nabi, takhallaku bi akhlakillah. Berakhlaklah sebagaimana akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Allah punya sifat Al-Ghafur, Maha mengampuni. Oh, berarti kita berusaha menjadi orang yang suka mengampuni, suka memberi maaf orang lain. Gak iso akeh-akeh ya minimal pisan, pindu itu kan masih ketika ada orang melakukan kesalahan pada kita satu kali kita maafkan, dua kali kita maafkan, mungkin tiga kali belum kuat untuk memaafkan ya tidak apa-apa, berlatih terus, ya, berlatih terus. Itu namanya takarrub ngoten. Jadi takarrub niku nyedekno akhlake kita, sifat-sifat kita bisa sedekat mungkin dengan sifat-sifatnya Allah. Itu yang disebut takarrub. Lah salat,
poso, zakat, haji, itu semua dirancang ya dalam rangka melatih itu, melatih itu, melatih agar kita memiliki sifat, memiliki akhlak bisa semirip mungkin, ya, semirip mungkin. Nek plek ini sebut sakit lah. Nah, sing wis mirip temenanan, nah niku diarani tiang-tiang sing usul nih ngoten. Mboten kok tiang usul itu terus wong sing wis gak kaya wong umume mboten. Jadi sifat-sifatnya dia, akhlaknya dia itu sudah mirip sekali dengan akhlaknya Allah ngoten mawon. Jadi koto asairin lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim. Jadi ada dua golongan sing disayang Gusti Allah. Ahlullahi fariqoni. Ada dua kelompok yang disebut ahlullah. Ahlullah itu keluarganya Allah. Berhubung Allah nggak punya keluarga, ini istilah ahlullah itu orang-orang dekatnya Allah. Orang-orang dekatnya Allah itu istilahnya ahlullah. Nah, orang-orang dekatnya Allah dalam ranah tasawuf itu ada dua kelompok. Farikun as-sairuna awis salikun. Kelompok pertama disebut salik, orang-orang yang sedang menjalankan perjalanan mendekatkan diri pada Allah. Pokoknya kalau ada orang, ada orang terus punya amalan sunnah yang diistiqomahkan, diniati kanggo nyedekno nang Gusti Allah, dia sudah masuk dalam kategori salik. Salik itu orang yang melakukan perjalanan mendekatkan diri pada Allah dengan satu amal sunnah tertentu. Satu amal sunnah tertentu. Pokoknya sing ora dilakoni wong kebanyakan. Karo dek nih di istiqomahno digawe istilahnya jembatan, ya, jembatan untuk mendekatkan diri pada Allah. Makanya macam-macam bentuknya, macam-macam bentuknya. Tidak harus berupa wiridan, tidak harus berupa sholat sunnah, betul. Macam-macam. Ada orang yang menempuh jalan itu pokoknya dermawan, pokoknya dermawan. Wiridannya biasa, sholatnya ya biasa. Tapi dia kedermawannya itu diistiqomahkan, dibuat sebagai torikoh tersendiri. Wonten malih tiang niku sing pokoknya mulang, pokoknya mengajar dan belajar dan mengajar itu dijadikan torikot tersendiri, itu juga bisa. Sing diarani salik hum alladzina amanu wattajahu ila tanfidhi awamirillah wal ibtiadi an nawahihi wa badzalu juhdahum litazkiyati nufusihim minasawaibil muhlikat. Jadi yang disebut salik atau sair, ya, sair itu orang yang sedang bergerak, orang yang sedang berjalan semakin mendekat pada Allah. Yang disebut salik adalah orang-orang beriman yang melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, kemudian mencurahkan daya upaya mereka untuk membersihkan sifat-sifat tercela dari hati mereka. Nah, itu yang disebut taholli. Taholli itu ngersii hati songko sifat-sifat tercela, sifat-sifat yang boten sae, taholli. Dan prosesnya semua harus melalui situ, harus melalui situ. Boten saged aku gak atik taholli, langsung tahali. Pokoknya saya ndak usah membersihkan hati saya,
Yang penting amal kebaikan saya perbanyak. Oh, enggak bisa. Jadi hati itu ibarat wadah. Wadah ketika mau diisi dengan air yang bening itu harus dibersihkan dulu. Harus dibersihkan dulu. Kenapa? Ketika hati ini masih kotor dan tidak dibersihkan, diisi dengan air yang bening, nanti airnya ikut jadi kotor. Ikut jadi kotor. Makanya ampun heran nek jenengan roh wong misale ilmune kathah saged dalil macam-macam tapi kok punya sifat-sifat yang tercela, punya masih dijangkiti sombong, masih dijangkiti ujub, nah, yaitu karena itu tadi. Bahkan ilmunya nanti bisa dijadikan alat untuk eh, mendorong atau memperkuat kesombongan mereka. Itu sing bahaya kan. Jadi diadakan proses taholiriin. Terus kelompok-kelompok tarekat nggih sing maos wiridan ngoten-ngoten niku terus nglakoni napa mawon itu dalam rangka membersihkan hati dari sifat-sifat tercela. Jadi ujub terus sombong, kebencian, iri hati. Dan itu satu proses yang mboten enten telase nggih. Lah, usaha kita untuk membersihkan itu sudah mendapat pahala tersendiri. Jadi orang kok aku tak berusaha ngersiki ati. Engko nek resik ya oleh ganjaran, nek gak resik ya gak oleh ganjaran mboten. Ketika jenengan sudah mencanangkan niat, itu sudah dianggap kelompok orang yang menjalankan suluk. Teng ilmu hakikat niku orang sekali berkomitmen, berniat itu sudah dicatat, sudah melakukan, sudah melakukan. Jadi kita dalam melakukan perjalanan rohani itu tidak usah aku wis melu torikot ya ono ya ini kok sawangan kok gak ono hasilnya blas. Tidak usah seperti itu. Perjalanan itu ya pokoknya dinikmati prosesnya aja. Dikongkon gurune maca iki ya wis diwaca mawon. Tapi aku gak ngalami perubahan ini nang awakku. Ya itu proses, Pak. Proses. Namanya perjalanan itu yang penting itu kita tidak cepat-cepat sampai ke tujuan. Ya. Yang penting itu kita menjalani perjalanan itu dan menikmatinya, ya. Dan menikmatinya karena Allah sering menyelipkan suatu anugerah yang berharga justru di tengah perjalanan. Justru di tengah perjalanan. Jenengan punya tujuan pergi ke Surabaya misalnya, atau pergi ke Jakarta untuk satu urusan, dan terus kemudian jenengan melakukan perjalanan. Tidak menutup kemungkinan dalam perjalanan itu Allah akan menghadiahi jenengan dengan sesuatu yang lebih berharga daripada tujuan jenengan teng Jakarta atau teng Surabaya nih, Bang. Jadi Allah itu punya eh, napa niku sunatullah, okay. Sunatullah punya tradisi, nek cara menusane Allah punya tradisi memberikan hadiah pada seseorang, memberikan anugerah pada seseorang, kadang-kadang diselipkan di perjalanannya. Kadang-kadang diselipkan di perjalanannya. Makanya jenengan ngelakoni amal sae kok dereng saged ikhlas, ya mboten napa-napa dilakoni ae. Kadang-kadang di perjalanan kita terus melakukan kebaikan itu nanti akan muncul keikhlasannya, akan muncul keikhlasannya. Nggih memang jane ngoten, jane atiku iso ikhlas terus nglakoni amal kesaenan. Ideale nggih ngoten, cuma ngoten niku nggih angel.
Kadang-kadang ngelakoni amal apa nggih, krana apa ngoten. Sing kathah nggih ngoten. Dan itu diakui. Quran itu juga mengakui nek ana wong amal pengen ganjaran niku nggih nggih diakui kali Quran. Makanya teng Quran nggih wonten istilahnya reward nggih, reward. Awakmu nek nglakoni iki oleh iki. Awakmu nek amal iki engko akhire oleh iki. Ya itu berarti Al-Qur'an nggih mengakui kalau orang beramal dengan satu tujuan tertentu. Baik tujuannya itu duniawi maupun ukhrawi. Soalnya kita memanen di akhirat itu ya karena amal di dunia ini. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Hidup di dunia ini ibarat ladang untuk menanam. Nanti panennya di akhirat kan ngoten. Jadi wa badzalu juhdahum litazkiyati nufusihim minasyawa bil muhlikat wasairil maqamat wa akhlasu tilka lillahi ta'ala wasairil maqamat dan orang-orang yang menjalankan suluk itu adalah orang-orang yang mencurahkan daya upayanya untuk membersihkan hatinya, kemudian mereka itu menempati makom-makom ya, bertahap ya, bertahap wonten tiyang niku sing teng makome taubat nggih taubat niku di gampangane dilampahi mengke munda munda teng makom misalnya makom syukur makom ridho dan sebagainya dan itu bertahap demi setahap setahap demi setahap boten saged Pak kula jenengan terus pokoknya aku pengen dadi wong sing iso ridho nang makom ridho itu harus bertahap dulu dari taubat dari sabar itu napa naik 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 ya seperti orang yang sedang melakukan perjalanan Pak. Jadi selangkah demi selangkah. Jadi itu yang dinamakan orang yang sedang suluk. Prosesi namine suluk, tiangi namine salik. Jadi nek jenengan krungu istilah salik, oh berarti orang yang sedang melakukan perjalanan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lah nek wonten tiyang sing takon, "Lho kok mendekatkan diri pada Allah? Bukankah Allah itu sudah dekat?" Iya, yang dimaksud mendekatkan diri pada Allah adalah mendekatkan sifat-sifat dan akhlak kita dengan sifat-sifat dan akhlaknya Allah. Dengan sifat-sifat dan akhlaknya Allah. Khususnya yang sifat-sifat jamaliyah, sifat-sifat jamaliyah. Allah maha memberi, Allah maha kasih sayang, Allah maha memaafkan. Itu semua kan sifat-sifat jamaliyah. Jadi sifat-sifat Gusti Allah ini kan dikelompokno kalih wonten sifat jamaliyah, wonten sifat-sifat jalaliyah. Jalaliyah itu sifat-sifat yang menunjukkan keagungan. Nah, gabungan antara jamaliyah dan jalaliyah itu menjadikan sifat kamaliyah, jadi sempurna, sempurna. Sing diarani sempurna niku nggih manusia yang sempurna itu bukan manusia sing ora tahu salah, mboten, Pak. Ya manusia yang paripurna, memiliki sifat-sifat kemanusiaan yang diberikan Allah padanya. Misalnya ono wong sak uripe ku ora tau lali misalnya. Ora tau lali utawa ora tau nglakoni kesalahan. Malah niku mboten wong sempurna, Pak. Jadi manusia yang sempurna itu justru yang pernah melakukan kesalahan. Ya wis iku sempurnane manusa ya ngoten. Sempurnanya manusia itu ya karena memiliki sifat-sifat kemanusiaan itu tadi.
Dikeliru nek ana wong misale aku pengen dadi wong sing ora tau nglakoni kesalahan blas, malah mboten sempurna nek malah mboten sempurna, malaikat nih. Jadi justru manusia itu bisa di atas malaikat itu kan karena memiliki unsur yang tidak dimiliki oleh malaikat. Ya, napa? Ingkang nomor setunggal as-sairin. Kemudian yang kedua itu al-wasilin. Al-wasilin ini juga orang yang diberi Allah anugerah berupa keikhlasan. Nah, tandane ikhlas yaitu mereka mampu melupakan, ya, mampu tidak melihat amal mereka. Di adamu ru'yatil a'mal, adamu ru'yatil a'mal. Nek wong-wong sing suluk ora nyawang amale niku mergo ngrasa amale niku urung pantes, nggih. Amale iku urung pantes, misale dalam tanda petik dihadiahno, diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi amale dekne niku dia tuh merasa, lah iya aku amal ngene ae kok terus istilahnya tak persembahkan kepada Allah ini gak nyucuk blas. Nah, karena merasa seperti itu, akhirnya dia bisa melupakan amalnya itu. Bisa melupakan amalnya itu karena merasa amalnya itu belum sumbut cara Jawane. Ora sumbut cara dipersembahno teng Gusti Allah. Persembahno teng Gusti Allah. Itu yang dimaksud fali annahum lam yatahakkaku as-sidqa, fali annahum lam yatahakkaku as-sidqa ma'allahi fiha. Jadi tiang ingkang suluk saged nglalekno amale iku mergo ngrasa amale iku terlalu kecil, terlalu kecil untuk diberikan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari amal ngoten. Nggih, mari amal niku wonten perasaan ngeten. Lah ya Gusti Allah wis paring aku iku paring urip, paring sehat, paring meripat, paring sembarang kali. Kok terus aku katene nggih, katene istilahnya bayar nganggo amalku sing sak ipret ngeten iki wis gak sumbut lah. Nah, akhirnya amale niku dilalekno. Ngoten prosese. Amale niku dilalekno. Niku nek tiang-tiang ingkang sairin atau salikin niku wau. Wa fariqun alwasilun humul ladina saru sairon tawila hatta wasalu ila an la yarau al kauna illa ra'al mukawwina. Jadi niku sing diarani tiang-tiang ingkang wusul. Orang-orang yang sudah wusul adalah orang-orang yang ketika melihat makhluk, orang-orang yang ketika melihat makhluk itu mata hatinya langsung melihat penciptanya. Jadi wong-wong sing diarani wong makrifat, wong wusul niku ampun dibayangno, oh wong sing wis gak nyambut gawe tok, uripe nang omah ae wiridan. Oh berarti dia orang yang sudah wusul, mboten. Orang-orang yang sudah wusul, orang-orang yang sudah makrifat itu adalah orang yang ketika melihat makhluk, itu mata hatinya itu langsung bisa melihat penciptanya. An la yarul kauna illa ra'al mukawwina. Jadi istilah ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha fihi. Ngoten, ana sing ngoten, wonten sing ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha qablahu au ba'dahu au ma'ahu. Saya tidak melihat sesuatu kecuali mata hati saya melihat Allah yang menciptakan sesuatu itu. Nah, itu yang
dinamakan orang yang usul ngoten. Kula saged Pak ngoten niku tapi eh, pirang detik ngoten. Nah, niku pun lumayan, Pak. Pun lumayan. Kula nate saged pisan tok. Dadi nyawang barang ati kula langsung eling Gusti Allah. Dadi nyawang nyawang misalnya nyawang segara ya. Nyawang segara. Di dalam laut itu kan begitu banyaknya kehidupan dan semua yang ada di laut itu mendapat rezekinya masing-masing. Ya. Iwak-iwak itu ya iso mangan kabeh. Jenengan nyawang laut terus atirin jenengan ya Allah. Oh ini manifestasi sifatnya Allah Ar-Razzaq itu. Allah itu punya sifat yang maha mengasih rezeki. Bukti ini kabeh nang segara itu ya oleh rezeki ini. Nah, jadi pandangan matanya melihat laut, hatinya langsung tertuju pada sifatnya Allah Ar-Razzaq. Nah, itu pun saya nih, pun tiang usul nih. Usul waktu itu, usul waktu itu. Mari ngono, mari roh segoro, mari roh lautan, terus kembali lagi ke rumah, terus sudah ndak ingat lagi. Nah itu pun kembali ke dunia lagi, ke tingkatan awam lagi. Boten kok harus setiap detiknya selalu seperti itu, boten Pak. Arang-arang. Makanya jenengan nek saged tahu ngrasakno guys, disyukuri mawon. Oh ngono rasa. Jadi kita itu sebenarnya kan pernah merasakan, Pak. Pernah merasakan makom-makom yang dijelaskan di kitab tasawuf itu. Cuma kadang-kadang kan kita tidak sadar. Kita tidak sadar. Saya teng mriki wonten oh makom sabar iku engko nek ngene. Kita ya mungkin dalam rentang waktu hidup kita juga pernah merasakan. Meskipun kadang-kadang yo kena musibah belum bisa sabar. Tapi di antara sekian banyak peristiwa itu kadang-kadang kita kan pernah mengalami. Oh, berarti ngono rasane kan ngoten. Jadi humul ladzina saru sairon tawila hatta wasalu ila alla yarau al kauna illa ra'al mukawwina. Jadi cara pandangnya orang yang sudah usul itu dia melihat makhluk, matanya melihat makhluk, tapi mata hatinya itu yang dilihat adalah pencipta dari makhluk itu. Nah, termasuk makhluk adalah dirinya sendiri, gitu loh. Jadi ketika dirinya melakukan satu amal soleh, dia itu tidak melihat dirinya yang melakukan, tapi Allah yang menggerakkan dia melakukan. Nah, itu yang dimaksud adamu ru'yatil amal itu. Orang-orang yang sudah usul tidak melihat amal kebaikan yang dia lakukan. Karena apa? Karena yang dia lihat adalah Allah yang menggerakkan tubuhnya sehingga melakukan amal kebaikan itu. Jadi wis gak napa? Gak duwe rasa nglakoni amal apik. Niku sing usul. Nek sing suluk niku wau nggih, ya dia merasa melakukan kebaikan, tapi kebaikan itu ora sumbut cara dipersembahno teng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia tidak melihat amalnya itu. Tapi kalau yang sudah usul itu dia tidak melihat amalnya karena yang dia lihat adalah al-mukawwin. Al-mukawwin itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek jenengan krungu ana orang kita melihat Allah, ya, melihat Allah dalam peristiwa itu kita melihat bahwa yang menggerakkan peristiwa itu adalah Allah. Boten boten napa zatnya boten. Jadi yang kita lihat tuh sifat-sifatnya Allah atau pekerjaan-pekerjaannya Allah.
Jadi jangan terkecoh kalau ada orang eh, nggodha jenengan terus sampean sembayang iku kanggo sapa? Kanggo Gusti Allah. Sampean ya wis roh Gusti Allah. Sampean jawab mawon, sudah. Semua ini yang menggerakkan Allah. Pun beres. Wong dilihat dari pertanyaannya aja kan sudah keliru. Sudah keliru. Pertanyaan kalau kamu sudah bertemu Allah, Allah di mana? Terus Allah bagaimana? Jadi pertanyaan untuk sesuatu yang tidak bisa ter apa namanya, terbungkus atau terbatasi oleh tempat, terus ditakokno nganggo model ngoten niku wis pertanyaane mawon pun keliru. Jadi Allah itu kan lepas dari ruang dan waktu. Jadi pertanyaannya saja itu sudah keliru. Ini wis mboten usah dijawab. Jadi yang dimaksud melihat Allah, bertemu Allah itu adalah melihat tindakan-tindakannya Allah, tindakan-tindakannya Allah. Terus jenengan eh, nyawang masjid, bangunan masjid menika. Itu kan secara otomatis jenengan kan nyawang pekerjaan itu tukang sing bangun iki, Jadi jenengan nyawang satu bangunan. Itu kan otomatis hati ini jenengan kan mengagumi sifat-sifat atau pekerjaannya orang yang membangun bangunan itu. Nah, kita dalam memandang dunia itu seharusnya seperti itu, Pak. Seharusnya seperti itu. Nyawang no pemawon itu nek saged itu kita eh, juruskan kepada kehebatannya Allah. Allahu Akbar itu maksudnya ngoten niku. Nek saged ngoten, semua yang kita saksikan itu menjadi ibadah, Pak. Menjadi ibadah. Nyawang gunung ngoten. Hebate Gusti Allah ya. Noto gunung kok iso sekokoh itu. Nah, itu tidak apa-apa, seperti itu sudah mendapat pahala. Hebatnya Allah ya, mengatur semua orang sedunia ini kok mendapatkan rezekinya masing-masing. Jalannya juga bermacam-macam. Itu menunjukkan betapa telitinya, betapa hebatnya Allah. Terus maca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu kan ekspresi untuk mengagumi kebesaran Allah. Jadi yang orang-orang suluk itu berhasil ya, diberi kemampuan Allah melupakan amalnya karena mereka merasa amal mereka tidak seimbang dengan nikmatnya Allah kepada mereka. Kalau orang-orang yang wusul itu berhasil tidak melihat amal mereka alias ikhlas dalam melakukan perbuatan. Jadi yang dimaksud tidak melihat amal itu mengikhlaskan, mengikhlaskan amal mereka karena mereka sudah tidak melihat apapun kecuali mereka melihat Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan. Jadi mereka melakukan perbuatan baik, itu ya nggak merasa melakukan perbuatan baik. Makanya nek wonten cerita, wonten riwayat ulama-ulama riyin sampai berhasil sholat 1000 rakaat, sholat 100 rakaat, kok gak pegel ya? Ya karena mereka itu sudah tidak merasa melakukan, tidak merasa melakukan. Jadi hati mereka itu sudah la fa'ila illallah. Jadi la ilaha illallah itu kan untuk tahap pertama itu kan maksudnya kan la fa'ila illallah. Tidak ada yang berbuat, tidak ada yang berbuat, tidak ada yang melakukan kecuali Allah. Kecuali Allah. Jadi teng ati, teng ati.
Atus jenengan ngeten iki jenengan kula ngeten iki teng masjid iki kan teng ati ngoten teng ati ungkapane alhamdulillah ngeten matur nuwun Gusti sing sampun gerakno kula saking omah sampai masjid menika. Alhamdulillah terima kasih ya Allah yang telah memampukan aku mencari ilmu di majelis ini dan semuanya disifati seperti itu di dalam hati, Pak, di dalam hati. Dilatih sedikit demi sedikit. Wa adamu ru'yatil a'mal wa nisyanuha fadzaka dalilun alal qabul. Dalilun alal qabul. Jadi kalam hikmah ini tuh intinya itu bahwa inti dari semua amal kebaikan itu adalah ikhlas kan ngoten nggih. Inti dari semua amal kebaikan yang kita lakukan itu kan harus ada ikhlasnya. Soalnya nanti kalau tidak ada ikhlasnya, sebagaimana di kalam hikmah yang lain itu dijelaskan al-a'malu suwarun qaimah wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha kan ngoten. Amal-amal ibadah sing kula jenengan lakoni niku iku kaya kerangka-kerangka sing ora iso apa-apa nggih, kados patung-patung. Lah, itu akan memiliki nyawa ketika ada ikhlasnya. Lah, tandane ikhlas itu adalah adamu ru'yatil a'mal. Adamu ru'yatil a'mal. Tidak melihat, tidak merasa melakukan satu amal atau melupakan satu amal kebaikan yang pernah dilakukan. Itu tanda, tanda dalilun ala al-qabul. Jadi jenengan nek nate ngelakoni amal apik terus saiki wis gak eling blas sampai ketemu wonge sing jenengan misalnya jenengan tau nulung wong terus ketemu wong. Oh, aku alhamdulillah matur suwun Pak yo. Biyen kok jenengan tulung aku. Upama gak jenengan tulung ndane piye nasibku. Jenengan sing nulung. Mosok sih. Iya sih, aku tahu nulung sampean. Terus aku gak tahu. Itu berarti tanda amalnya jenengan diterima oleh Gusti Allah. Sampai lali. Sampai lali. Jadi ada muru'yatil amal, ada muru'yatil amal alamatul qabul. Alamatul qabul. Nek jenengan kok sampai lali amal apik sing tahu jenengan lakoni itu berarti tondo nek amaliku insya Allah diterima oleh Gusti Allah. Dengan istilah lain ikhlas sih ngoten niku. Ikhlas iku ya jenengan amal apik mari ngono lali. Iku wis ikhlas niku. Kelase kula jenengan niku pun ikhlas. Tapi aku amal apik iku eling ya, Pak. Soale mungkin kakean niku. Mungkin kakean amal apik jenengan. Jane nggih sae, amal kakean niku nggih sae. Cuma nek makome dereng itu biasanya kilingan terus. Kilingan terus berpotensi diundat-undat. Tapi nek amale cilik-cilik tapi akeh itu kan akeh sing lali terus karo dene amal cilik-cilik kan kok nek dikelompokno kan yo dadi gedhe to, Pak. Dadi nang wong iko sedekah 5.000, nang wong iko sedekah 10.000, nang wong iko sedekah 2.000. Tapi akeh itu kan yo kok ujung-ujungnya kayak sami to, Pak. Daripada jenengan sedekah pisan tok 100 juta tapi elinge gak iso lali. Niku malah bahaya, Pak. Bahayane ya niku wae lho. Nek nafsune muncul suatu saat niku. Makanya teng Quran sampai qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yasbauha adza. Luwih apik omongan sing apik terus memberi maaf itu jauh lebih baik daripada sedekah tapi sing mbok sedekahi iku atine lara. Mbok gawe atine lara, masih gak diundat-undat.
Jadi khairun min shadaqatin yasbauha ada. Wonten tiyang mari jenengan kei 50 juta misalnya. Mari jenengan kei 50 juta. Terus wis suwi ngoten kan nggih terus aman. Suatu saat tiang niki ketemu jenengan lali gak nyopo tukone. Jenengan terus terus napa boten enak ati, terus nang ngarepe wong akeh terus jenengan omong-omongno. Wong iki lho biyen tak sedekah 50 juta. Ngono ketemu aku ora nyopo. Tiange kan wisin to, Pak. Tiange kan kisinan. Lah itu yang disebut adza ya ngoten. Tiang ini kisinan. Berarti pahalanya sedekah jenengan 50 juta niku kan sia-sia, Pak. Sia-sia. Itu yang dimaksud min shadaqatin yatsba'uha adza. Sedekah yang diikuti dengan suatu tindakan yang menyakitkan. Suatu tindakan yang menyakitkan. Soalnya kula nate wonten tiyang cerita. Wonten tiyang cerita. Ini cerita nyata, wonten tiyang dibudalno kaji. Dibudalno kaji tiyang. Dibudalno kaji tiyang. Ternyata seiring berlalunya waktu, tiang niki menjadi orang yang mampu lah, sing dibudalno haji niku. Lah sing budalno haji niku nggih jenenge wong, jenenge manusa nggih mungkin kepleset. Diunda-tunda ngoten, Pak. Akhire tiyang sing dibudalno niku nggih atine nggih lara. Nggih, cerita teng kula niku. Wis gak kesuwen, Pak. Parani tak balekno jarene ngoten. Wis tak balekno biyen sampean tau budalno haji aku. Kok nglarakno ati lah. Kasus-kasus seperti itu tuh yang di napa warning teng Quran qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yasbauha adza. As-sairun awis salikun idza amilu ta'atan la yaqtadunaha sholihatan ila hadrati rabbihim li ru'yatihim naqson wa aiban fi ta'atihim. Itu yang sairun. Yang wasilun tidak melihat amal mereka karena ego mereka itu sudah fana. Okay. Sing diarani fana niku kan hancur. Fana niku wong sing egone niku pun mboten berperan. Nggih berperan tapi sing positif-positif. Nek sing negatif-negatif niku wis gampangane ajur nggih, ajur. Fana niku kan hancur. Fana niku hancur. Hancurnya apa? Hancurnya wis basa sederhana nih hancurnya nafsu, okay? Hancurnya hawa nafsu, Tapi nggih boten hilang loh Pak. Hawa nafsu ini tetap wonten nggih. Orang itu akan selalu punya hawa nafsu meskipun di makom yang tinggi itu ya tetap hawa nafsunya ikut. Okay? Jadi ego itu mengiringi perjalanan spiritual seseorang. Semakin tinggi makomnya, egonya nggih semakin pintar. Egonya nggih semakin pintar. Gampangane wong ku semakin cedek nang Gusti Allah, iku egone nggih semakin pinter. Nggih, semakin pinter golek kanggo mlesetno niku lho, nggih, kanggo mlesetno niku. Jadi jangan dipahami bahwa orang ketika melakukan satu perjalanan sudah mencapai makom tertentu, itu egonya sudah tidak ada, mboten, Pak. Ego itu selalu mengiringi sampai meninggal dunia. Ego itu selalu mengiringi sampai meninggal dunia. Jadi hawa nafsu kita itu mengikuti kita sampai kapanpun juga. Jadi wong iku wis usul. Wong iku wis makrifat. Berarti wis gak duwe hawa nafsu, mboten. Hawa nafsunya ya pintere ya tambah, ngoten lho.
Jadi wong niku nek ilmune tambah, hawa nafsune nggih tambah. Hawa nafsune nggih tambah. Wis padha karo jenengan gadah arta lho. Semakin banyak kita memiliki uang, nah keinginannya juga semakin banyak. Nah, itu sama, sama. Hawa, hawa nafsu, hawa nafsune tiyang niku nggih ngoten ngiringi. Wong makome semakin dukur, niku hawa nafsune nggih semakin semakin licin, nggih, semakin licin, semakin akeh. Padha, wong nyambut gawe iku duwike semakin akeh, itu keinginannya, nah keinginan itu kan dari hawa nafsu kan, keinginannya itu juga semakin semakin banyak. Makanya orang dibuat pas-pasan itu kan bisa jadi memang anugerah untuknya, memang memang anugerah untuknya. Allah sudah tahu, Allah sudah sangat paham. Oh, wong iki nek dikai rezekine berlimpah, itu keinginannya juga berlimpah. Dan itu sudah manusiawi. Itu sudah manusiawi. Ora Pak, aku dhuwitku akeh tapi gak duwe keinginan apa-apa. Niku mboten enten to Pak, tiyang ngoten. Orang terus punya harta banyak, ndak punya keinginan sama sekali itu ya ndak ada tuh Pak. Oh yang hartanya banyak, keinginannya jauh lebih banyak dari hartanya itu yang wajar itu justru itu. Justru itu. Nah, sing parah itu hartane ora ono, keinginane akeh. Sing parah kan iku. Jadi duite 1 juta, keinginane umpama dibiayai iku 10 juta. Itu kan besar pasak daripada tiang kan. Jadi perjalanan spiritual itu ya sama dengan orang kerja mencari uang itu ya sama. Semua perjalanan itu polanya, ya, polanya itu sama. Wong dunyane tambah akeh, keinginane ya tambah akeh. Wong suluk makome tambah dhuwur, nggih. Hawa nafsune nggih tambah tambah lunyu, nggih, tambah lunyu. Niki kula cerita nggih, tiang misale makome pun mursid nggih, misale nggih. Makome pun mursid. Terus wonten murite sing pindah teng tarekat liya. Terus atine gak enak. Lah niku wis gampangane wis nafsu, Pak, pun nafsu. Duh, muridku kok pindah nang guru liya. Wah, gak tak izini, terus gak manfaat ilmu nih. Nah, itu sudah ndak murni dari hati lagi, itu sudah nafsu, Pak. Ego. Ego bahwa murid saya ini ndak boleh ikut yang lain ini, harus ikut dengan saya. Nah, itu sudah bukan bukan dari hati lagi. Jadi ampun dibayangno yang ingkang sampun dados mursid, yang sampun dados guru, itu terus wis terlepas dari hawa nafsu nggih mboten. Seimbang, seimbang. Ilmune akeh, nggih, hawa nafsune nggih semakin semakin pandai, semakin licin. Nek tiange awam, nggih, tiange awam niku egonya ya egonya orang awam. Makanya ada istilah yang lebih berpotensi dihinggapi kesombongan itu adalah orang berilmu dan orang berharta. Orang berilmu dan orang berharta. Nek orang tidak punya ilmu, orang tidak begitu punya harta, itu tipis atau potensi untuk dihinggapi ujub, kesombongan itu didik. Nah, tentu tiang melarat, ora patek ode ilmu. Terus sing digawe sombong niku kan mboten enten to, Pak. Sing digawe sombong itu terus sapa? Tapi nek duwe kekuasaan, punya ilmu banyak, punya harta banyak, nah itu kan ada modal untuk dibuat untuk melete ini wow.
Jenengan misalnya sekolahnya lulusan S3, terus dituturi koncone jenengan sing lulusan SD, kadang-kadang gak terima kok teng ati. Wis pokoke urip yo sing sabar to, Cak. Teng ati kono lulus SD, nuturi aku sing lulus S3. Itu kan sudah kesombongan, Pak. Nah, kesombongan. Mending sing padha lulus SD ini kan ora ono, mesti atine mesti gak duwe ngono. Gak duwe yo. Aku iki lulus SD, mbok tuturi lulus SD kan oh berarti kan imbang. Makanya cobaan potensi cobaan yang paling berat itu justru terletak pada kelebihan, kelebihan. Wong jenengan mawon dituturi anak jenengan utawa anak jenengan nyelthuk sing anu kadang-kadang kan wah arek cilik ngerti apa kan mesti ngoten. Wah kok Pak aja ngono Pak, ngono ku keliru, sing bener ngene ngene ngene. Teng atine. Kon ku arek cilik ngerti apa, mesti ngoten. Padahal bisa jadi yang diomongkan anak jenengan itu bener. Soalnya menuso itu kadang-kadang ngalami dirinya itu dipakai oleh Allah untuk media nuturi wong liya. Kadang-kadang kula jenengan ngrasakno tapi gak sadar. Lah, termasuk anak jenengan. Jadi waktu itu jane Gusti Allah, intinya kan Gusti Allah nuturi jenengan, dilewatno anak jenengan. Masalahnya jenengan ndak bisa menaklukkan ego niku wau. Jane ya nek dibalekno kabeh iku kok Gusti Allah. Mbah lewat anak, mbah lewat tangga, mbah lewat napa. Nah, itu penjelasannya Allah itu kan punya sifat kalam. Allah wujud kita bapak sama asa. Ini kan wonten sifat kalam, sifat kaunuhu mutakaliman. Allah itu zat yang maha bicara. Okay. Allah punya sifat kalam, itu maksudnya Allah itu zat sing maha berkata-kata di setiap detiknya. Di setiap detiknya. Loh aku gak kerungu Pak. Aduh, cuma kata-katanya Allah itu lewat simbol. Terus lewat gampangannya utusan. Nah, utusan itu bisa berupa teman, bisa berupa anak, bisa berupa macam-macam gitu. Jenengan misalnya duwe persoalan. Piye ya carane ngadepi masalahku iki? Ujug-ujug ana tamu kancane jenengan. Pokoke urip nang donya kudu sabar, Cak. Misal ujug-ujug. Nah, itu kan utusannya Allah, utusannya Allah untuk menyampaikan piye carane ngadepi urip iki. Terus napa dilewatno kancane jenengan wau. Utawa kancane jenengan ujug-ujug cerita sing masalahe mirip karo jenengan. Aku wingi ku ngadepi ngene. Lah iki piye solusine? Wis piye maneh? Nek jarene Pak Yai kok wis solusine wis sabar. Sabar iki wis dialami ae. Padahal jenengan sedang mengalami masalah yang sama. Nah, itu manifestasi dari sifatnya Allah al-kalam nih ngoten. Jadi Allah itu selalu berbicara, selalu berkata-kata di setiap detiknya. Cuma kata-katanya Allah itu lewat jenengan mendapatkan ilham atau miwaroi hijab. Miwaroi hijab itu simbol. Simbol. Jadi illa wahyu yuha miwaroi hijab atau mengutus seorang utusan. Mengutus seorang utusan. Kados tiyang ngajeng kirim paketan Pak. Kan napa wonten sing teko menyampaikan itu. Lah pembicaraannya Allah itu disampaikan kepada kita itu ya lewat orang-orang yang berhadapan dengan kita itu. Itu makna hakikat dari iman kepada utusannya Allah. Makna hakikat Pak. Dari salah satu rukun iman kita beriman pada utusan-utusannya Allah.
Nek makna makna syariat kan utusannya Allah 25 rasul niku kan. Tapi nek diluaskan dengan makna hakikat, semua orang yang didatangkan Allah bertemu dengan kita itu adalah utusannya Allah, membawa sesuatu tertentu, membawa pelajaran, ono sing membawa rizki, ono sing membawa inspirasi. Nah, itu hakikatnya semua itu yang menggerakkan kan Allah. Karena yang punya sifat kalam itu kan Allah. Yang nek ono wong kok iso ngomong, berarti itu dibuat, dibuat bisa ngomong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud kalam hikmah yang ke-57. Salah satu tanda diterimanya amal adalah ketika kita sudah melupakan amal tersebut. Mugi wonten guna lan manfaate. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.